Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 112 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku
Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian Kidung Keesaan 76 bait pertama dan kedua. Kasihanilah ya Tuhan, dan ampunilah diriku. Hapuslah pelanggaranku, karena rahmat-Mu yang besar. Sucikan, tahirkan aku ya Tuhan. Tuhan bebaskan aku dari dosaku. Aku sadar penuh celah dan bergumul penuh sesat. Ku berdosa terhadap-Mu, melakukan yang tak benar. Ampuni diriku, oh ampunilah, karena sungguh adil keputusan-Mu. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin.
Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu pertama di bulan Oktober dan bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia kita melaksanakan perjamuan kudus, dan dalam konteks keindonesiaan kita gereja-gereja Indonesia memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Firman Tuhan akan kembali kita renungkan. Mari kita bersatu dalam doa dengan menaikkan bersama madah pujian dari Kidung Keesan 124 bait pertama dan baitnya yang kedua. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar, berikan kekuatan kepada
tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup, dan melakukannya dalam warna keseharian kami, lalu membawa sukacita bagi kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri. Bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini yang didasarkan pada Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Mazmur 19, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang sederhana. Peraturan Tuhan itu tepat, menyenangkan hati. Ketetapan Tuhan itu murni, membuat orang mengerti. Demikianlah bacaan kita, Ibu Bapak Saudara dalam Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hukum Tuhan itu sempurna, dia menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan itu dapat dipercaya dan memberikan hikmat kepada orang sederhana. Peraturan Tuhan itu tepat, menyenangkan hati. Dan ketetapan Tuhan itu murni, membuat orang mengerti. Saudara-saudara dalam Tuhan, di minggu yang lalu kita paling tidak sudah mengenal bahwa seorang anak Israel berusia 13 tahun disebut sebagai anak Taurat, bar mitzvah. Dan itu berarti dia dipandang sudah mampu berpikir secara ilmiah, dia sudah mampu berpikir secara operasional, dia dipandang setelah matang secara intelektual. Itulah sebabnya Torah yang secara harafiah berarti instruksi diasumsikan telah dikuasai oleh seorang anak Israel. Baik laki-laki ataukah perempuan dalam usia 12-13 tahun, bar mitzvah, anak Taurat. Dan memang menarik bahwa secara psikologis, usia 11 tahun itu seseorang telah dipandang matang secara intelektual. Dia sudah bisa berpikir secara logis, sudah mampu berpikir secara abstrak, dia sudah bisa berhipotesa, dia sudah mampu mengambil sebuah kesimpulan, dia sudah bisa mampu berpikir sistematik. Demikianlah anak usia 11 tahun. Atau secara sederhana ia sudah mampu berpikir secara ilmiah. Dan apa yang paling tidak dipandang bahwa seseorang yang telah berusia 12 atau 13 tahun bar mitzvah atau anak Taurat ini
lalu diasumsikan dia telah menguasai Torah, dalam asumsi juga bahwa Torah itu pun nanti akan menjadi bagian dari instruksi dalam kehidupannya hari lepas hari sebagai seorang anak yang telah belajar. Yang laki-laki belajar dari ayahnya, yang perempuan belajar dari ibunya. Secara formal mereka hadir di sinagog atau rumah pengajaran itu, dipilih oleh rabi untuk kemudian menjadi para murid, lalu mengalami proses pembelajaran secara formal dengan kurikulum, baik mempelajari tentang Torah yang sebagian besar diantaranya adalah 5 bagian kitab dalam Alkitab kita, atau kadang disebut dengan The Living Book of Moses, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Di dalamnya juga ada Talmud, di dalamnya juga ada Mishnah. Lalu mereka mempelajari itu secara formal bahkan non-formal. Dan dia tidak hanya sekedar bahwa itu dipelajari dalam dokumen-dokumen lembar-lembar di sinagog, tapi bahwa seorang anak perempuan belajar dari ibunya dan terampil menata kehidupan rumah tangga, seorang anak laki-laki belajar dari ayahnya dan terampil menata kehidupan. Semuanya diasumsi bahwa Taurat mampu menginstruksi seseorang yang paling tidak sejak usia 12 atau 13 tahun dikenal. Dan Mazmur kita pasal 19 ayat 8 dan ayat 9 ini mau menggambarkan tentang Torah yang secara harafiah berarti instruksi itu, yang kemudian menjadi dasar yang sangat dasariah bagi setiap orang Yahudi, yang kemudian di dalamnya mengaklamasikan tentang Allah pencipta, yang kemudian telah memilih mereka sebagai umat Israel menjadi umat perjanjian, lalu kemudian berelasi secara khusus dengan Allah sendiri, dengan ikatan perjanjian, dan mereka melaksanakannya dengan taat atas kehendak Allah itu secara konkret hari lepas hari. Minggu lalu saya mengatakan tidak hanya lewat lembar-lembar papirus atau lembar-lembar perkamen, karena demikianlah pada masanya media pada waktu itu yang dipakai. Perkamen dari kulit binatang yang di atasnya tertera beragam macam tulisan tentang Torah ini, ataukah papirus, lembar dari daun pandan itu yang kemudian menjadi lembar di mana ditulis segala sesuatu tentang, mau disebut dengan hukum Tuhankah, perintah Tuhankah, peraturan Tuhankah. Ternyata bukan hanya sekedar sederetan huruf yang secara literasi dikuasai, tapi kemudian tentang huruf-huruf yang hidup lewat karya tangan yang bersumber dari labe, dari hati sebagai pusat kehidupan, yang kemudian terkristalisasi semua hukum Tuhan itu, perintah Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu, yang kemudian hadir lewat perbuatan tangan, yang hadir lewat kemampuan berpikir, berkognisi, yang hadir lewat kemampuan berasa, berafeksi, maupun secara psikomotoris, terampil dia melakukan itu dalam kecakapan hidup. Dengan kata lain, dia harus terjelma dalam bentuk ketaatan atas setiap perintah dan ketetapan yang dicatat dalam hukum Taurat itu dalam warna keseharian. Paling tidak sejak dia berusia 12 tahun, bar mitzvah anak Taurat. Mau lewat instruksi, lewat proses disiplin, ataukah lewat keteladanan, pola pengasuhan yang mengacu kepada disiplin, dalam mengacu kepada ketaatan maupun keteladanan, dipelajari hari lepas hari. Dan ini menyangkut bukan hanya tentang excellent dalam hal akademik, karena sudah sekolah di sinagog, belajar juga di rumah dari kehadiran ayah dan ibu, terampil menata kecakapan hidup, dan di dalamnya tidak hanya sekedar excellent atau luar biasa atau hebat dalam kemampuan akademiknya, tapi excellent dalam hal kehidupan juga. Saya mengutip apa yang secara khusus dikatakan oleh seorang influencer, seorang pengusaha muda, namanya Koirudin Abraham Wijaya.
Dia mengatakan, jangan sampai kita pandai di kelas, tapi hancur di dunia nyata. Pinter soal matematika, tapi bodoh soal mencari uang. Benar dalam mengerjakan tugas, tapi salah dalam pergaulan. Rutin baca buku, tapi tidak pernah update membaca perkembangan zaman. IQ-mu tinggi, tapi akhlakmu rendah terhadap orang tua. Jangan sampai waktumu habis buat belajar ilmu formal, tapi lupa belajar di dunia nyata. Dunia sekarang sudah tidak pernah lagi bertanya berapa IP, indeks prestasi kumulatifmu, lulusan dari perguruan tinggi mana, tetapi dunia sekarang bertanya, dan yang dunia nyata butuh sekarang adalah lu bisa apa? Jadi bukan hanya sekedar seperti minggu lalu saya katakan tentang apa yang Anda tahu, tapi apa yang Anda bisa. Makanya Menteri Pendidikan kita mengangkat moto Merdeka Belajar. Dan guru itu hanya sekedar penggerak, dengan asumsi bahwa belajar menjadi sebuah proses kegembiraan yang membahagiakan. Sama seperti anak-anak Yahudi ini yang kemudian dengan sukacita mengalami proses belajar itu di sinagog bersama dengan para rabi, atau belajar di rumah bersama dengan ayah dan ibunya. Lalu kemudian mereka terampil, excellent. Bukan hanya saja soal kemampuan akademik, tapi excellent di dalam kehidupan. Dan proses itu mengandaikan tentang Torah, yang berarti instruksi itu yang telah mengkristal dalam kehidupan mereka semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum di sini adalah kehendak Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat dilihat melalui setiap hamba-hamba Tuhan. Yang dilukiskan adalah anak-anak Israel dalam tumbuh kembangnya dengan pola pengasuhan, baik itu lewat titah, lewat ajaran, perintah, firman, peraturan, yang semuanya bermuara kepada hidup. Jadi tidak hanya akademik excellent, tetapi juga human excellent, untuk kemudian hadir dan menempatkan diri untuk bisa memaknai hidup secara utuh. Mungkin kita masih ingat kasus yang cukup memprihatinkan kita di bulan September yang lalu, kasus pembunuhan yang kemudian dimutilasi. Ternyata kita tahu melalui berita, baik pelaku maupun korban, sejatinya adalah kaum muda yang pernah belajar dari perguruan tinggi yang ternama. Mereka excellent soal akademik, bahkan yang menjadi korban, bukankah dia punya karier bagus? Tapi bisa kita bayangkan, alumni dari perguruan tinggi ternama, mereka excellent dalam hal akademik. Tapi peristiwa kasus itu membuat kita begitu prihatin dan sangat berduka tentang pertanyaan besar, apakah juga excellent dalam hal human, dalam hal kemanusiaan, excellent di dalam hal kehidupan. Dan paling tidak kasus itu memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk bagaimana pola pengasuhan yang kita alami selama ini, terlebih kehadiran keluarga Kristiani bersama-sama dengan anak-anak, yang paling tidak Mazmur 19 ini katakan, ingat bahwa hukum Tuhan itu sempurna. Ingatlah bahwa dia menyegarkan jiwa. Ingatlah bahwa perintah Tuhan itu dipercaya dan dia memberikan hikmat kepada orang, bahkan dilukiskan orang sederhana. Humble, anawim, anau, yang sederhana. Bukan seseorang yang excellent luar biasa, tetapi yang hanya sederhana. Yang digambarkan bahwa peraturan itu menyenangkan hati, bahkan ketetapan Tuhan itu murni dan memberi pengertian. Paling tidak itu semua memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana menghadirkan Torah, hukum Tuhan sendiri,
firman Tuhan sendiri, lalu kemudian kita hayati sungguh-sungguh sebagai dasar yang sangat dasariah dalam kehidupan kita, dan itu membawa hidup. Dia membawa kehidupan. Bukan hanya soal tentang excellence secara akademik, tetapi juga human excellence yang di dalamnya memberikan kekuatan bagi setiap insan untuk cakap dalam memaknai hidup. Jadi bukan soal IP-mu berapa, kamu lulusan dari mana, tapi dunia nyata butuh kamu bisa apa. Dan paling tidak gambaran inilah yang mau kita alami saat ini, seiring dengan secara gerejawi hari ini kita menyelenggarakan kembali perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kemudian ditandai dengan sebuah bentuk tindakan. Perjamuan sejatinya juga adalah verbum, adalah juga verbal, adalah juga firman, tapi yang kemudian digambarkan sakramental, atau dengan kata lain hadir dalam sebuah bentuk tindakan, simbolisasi, dramatisasi, sebuah bentuk peragaan. Dan gambaran itu melukiskan tentang bukan hanya firman yang diberitakan, tapi kemudian firman yang hadir. Media yang kita pakai adalah anggur dan roti. Pola yang kemudian kita alami dalam perjamuan ini adalah take, blaze, break, dan eat. Dan itu berarti ekaristik. Apa artinya? Bahwa kemudian dilukiskan bahwa roti dan anggur itu diambil, kemudian diberkati, kemudian dipecah-pecahkan, dibagi, lalu kemudian dimakan dan diminum. Sejatinya itu adalah verbum. Itu juga adalah verbal, itu juga adalah firman, tapi hadir secara sakramental dalam sebuah bentuk tindakan. Menggambarkan bahwa firman tidak hanya diberitakan lewat mimbar, tapi dialami, bahkan hadir dalam representasi roti dan anggur yang kita makan dan kita minum begitu real. Itu menggambarkan tentang firman yang hadir dalam kehidupan. Dan bukan hanya sekedar firman yang kemudian bahkan kita mungkin bisa hafal dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi bagaimana setiap huruf-huruf itu pun hadir dalam laku hidup yang kemudian pada hari-hari ini sungguh-sungguh kita alami seiring dengan persoalan, pergumulan, hidup lara dan getir yang sementara kita hadapi. Kalau Mazmur menggambarkan bahwa firman itu menyegarkan jiwa, memberikan pengertian dan dapat dipercaya bahkan hikmat kepada orang-orang sederhana. Dia menyenangkan hati. Kayaknya bahwa firman ini menjadi bahan refleksi. Sungguhkah kita mengalami firman itu bukan hanya saja dalam kehadiran Alkitab protokanonika yang kita punya, atau mungkin Alkitab deuterokanonika yang kita punya, tapi firman yang hadir dalam kehidupan paling tidak di tengah-tengah keluarga, yang nampak di dalam kehadiran kita sebagai suami istri yang adalah orang tua, bersama-sama dengan anak-anak atau segenap anggota keluarga. Atau sama seperti firman yang tidak hanya saja diberitakan saat ini, tapi firman yang kemudian nanti nampak di dalam proses take, blaze, break, dan eat itu. Mengambil, mengucap syukur, memberi berkat, memecah-mecahkan, mengedarkan, lalu kemudian makan dan minum. Firman yang hadir secara real dalam soal makan, yang bisa kita kecap. Atau dengan kata lain, firman yang hadir dalam warna keseharian kita. Moga kembali tanda sakramental ini, yang secara gerejawi kita di seantero kulit bumi ini, gereja di seantero dunia ini kembali memperingati, merayakan di minggu pertama di bulan Oktober ini, adalah kita juga di sini dalam konteks gereja-gereja di Indonesia yang sekaligus memberitakan pola itu tentang firman yang menyegarkan, firman yang dapat dipercaya, yang memberikan hikmat kepada orang-orang sederhana, yang menyenangkan hati, yang membawa pengertian, yang di dalamnya membawa bukan hanya tentang academic excellence, tapi juga human excellence. Bukan hanya tentang terampil cakap soal kognisi, afeksi, psikomotorik, tapi juga konasi, connection, hikmat dalam hidup. Dan itu mengandaikan tentang pengalaman bersama.
Bukan hanya tentang belajar bersama, tapi pembelajaran lewat pengalaman bersama. Dan kalau ditanya bersama siapa, paling tidak di rumah tangga kita masing-masing. Bersama orang tua, anak-anak, menantu, cucu. Dalam sebuah kehadiran bersama sebagai anggota keluarga yang kembali mengalami kehadiran firman Tuhan dalam warna keseharian hidup. Sebuah gambaran tentang hidup yang di dalamnya firman sungguh-sungguh hadir. Sama seperti kembali hari ini kita ingat rayakan. Mari kita memasuki meja jamuan ini sembari mengingat tentang belas kasih Tuhan bagi kita semua. Bahwa firman itu bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tapi apa yang bisa kita lakukan dalam warna keseharian kita. Selamat memasuki perjamuan kudus. Jadilah keluarga yang saling belajar untuk bukan hanya tahu, tapi melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena sejatinya firman Tuhan hadir dalam warna keseharian dan itu mengandaikan sebuah bentuk praksis, perbuatan, tindakan, aksi. Sama seperti roti dan anggur yang kita bagi-bagikan ini. Lalu kita cecap melalui proses makan dan minum. Dan dia menyatu dalam proses metabolisme dalam tubuh kita untuk kemudian menghasilkan energi dalam karya-karya kita setiap waktu. Doa-doa kita adalah hidup kita. Tuhan meneguhkan kita untuk bukan hanya tahu tentang firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari bersama kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian Kidung Keesan 344, ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan, turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudari-saudara dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sekarang dengarkanlah bagi kita sekalian penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus
seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudari-saudara, mari kita bersama menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan akan kita siapkan. Kita naikkan nada pujian menurut Kidung Kesan 404, "Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu." Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah di mulia. Ini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin di kau bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti surga. Aku hauskan minuman dari raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Saudari-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua.
Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudari-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk kampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus Yesus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk kampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri bersama kita menerima berkat dalam perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kembali kita menaikkan nada pujian dari Kidung Keesaan 410, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, song-songlah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah milik. Pujilah sumber hidupmu. Marilah berdoa.
Terima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau menghadirkan kami mengalami firman-Mu yang hidup dalam keseharian kami. Bukan hanya saja lembar demi lembar dalam kitab suci, bagaikan Torah yang adalah instruksi itu, tapi lebih daripada itu firman yang hidup, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah hadir dalam kehidupan dan keseharian kami begitu nyata. Kami mengalami dengan peristiwa sakramental hari ini, bahwa firman tidak hanya seperti apa yang diberitakan, tapi firman yang dapat kami alami begitu nyata, melalui tindakan simbolis yang menggambarkan kehadiran Engkau sendiri, tubuh dan darah-Mu, melalui simbol roti dan anggur yang telah kami cecap. Kiranya apa yang telah kami ambil, kami berkati dan kami syukuri, lalu kami pecah-pecahkan dan kami bagi, untuk kemudian kami makan dan kami minum. Bagaikan pola pemberitaan sabda-Mu yang kami alami setiap hari, bahwa firman bukan hanya sekedar sederetan kata, tapi firman sungguh-sungguh kami alami dalam warna keseharian kami dan sungguh-sungguh hidup. Biarlah kami hidup dalam firman-Mu, dan kami alami firman-Mu dalam warna keseharian kami, terlebih di masa-masa sulit, getir dan lara ini. Kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, sama seperti ketika kami syukuri atas peristiwa sakramental melalui perjamuan kudus di hari ini, bersama-sama dengan orang percaya di seantero dunia. Kiranya momentum ini meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri, tapi kami berada dalam sebuah persaudaraan universal, terhubung di dalam iman satu dengan yang lain. Lalu kami bersyarah sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi sulit ini, tapi tetap punya pengharapan tentang hari esok, karena Engkau yang menjanjikannya adalah firman yang hidup, yang hadir dalam kehidupan kami dan setia, sama seperti ketika kami kembali disegarkan kala kami makan dan minum dari meja ini. Kami berterima kasih karena peristiwa ini kami alami kembali di rumah-rumah tangga kami. Sekalipun kami tidak berhimpun di satu meja di rumah-Mu, di gereja, tapi kami alami bahwa rumah-rumah tangga kami adalah gereja-gereja kecil saat ini, di mana peristiwa sakramental ini kembali kami alami. Karena berkatilah kami semua yang telah boleh mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kami disegarkan dan dikuatkan untuk bersyarah kembali sebagai anak-anak-Mu yang setia dan mengalami firman-Mu yang hidup itu di dalam keseharian kami. Berkati kami di minggu ini dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan, dalam rencana-rencana yang hendak mau kami buat, dalam pekerjaan maupun pelayanan kami. Lengkapi kami dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan serta perlindungan-Mu, sehingga kami dapat mengisi kembali minggu ini dengan penuh sukacita di dalam perkenan Tuhan. Lalu kami alami itu semua seorang dengan yang lain, terlebih di rumah-rumah tangga kami, sebagai suami istri yang adalah orang tua bersama-sama dengan anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu, bahkan cicit, sehingga kami boleh alami kembali kekuatan kasih lewat orang-orang terdekat yang kami cintai di keluarga-keluarga kami, untuk kembali memaknai minggu kerja ini dengan penuh sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak kami akan kembali belajar sekalipun di rumah. Rahmati mereka dengan ketekunan dan kesetiaan, sehingga mereka tidak hanya hebat secara akademik, tapi mereka hebat dalam kemanusiaan, dalam kehidupan. Kami sebagai orang dewasa mendampingi mereka setiap saat, agar mereka tekun, mereka ulet, mereka tangguh, mereka setia dalam proses pembelajaran itu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sekalipun dalam situasi sulit, mereka punya pengharapan bahwa apa yang telah mereka upayakan dalam proses belajar itu tidak pernah sia-sia. Tuhan mengaruniakan kepada mereka hikmat, sehingga mereka juga hebat di dalam kecakapan hidup, untuk bukan hanya apa yang mereka tahu, tapi apa yang kemudian mereka bisa maknai hari lepas hari kelak, sebagai anak-anak yang berhasil membanggakan orang tua, keluarga, gereja, dan masyarakat yang sungguh-sungguh diliputi dengan hikmat Tuhan sendiri. Berkatilah ya Tuhan Yesus, sehingga semua proses belajar itu dapat mereka alami kembali dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Kami menyerahkan akan tugas tanggung jawab kami untuk kembali bekerja, sekalipun di rumah-rumah. Apa yang kami lakukan, kami yakin setiap air mata, peluh dan keringat kami tidak pernah sia-sia. Semua berarti di dalam Tuhan, dan rezeki yang boleh kami peroleh sungguh membawa berkat bagi rumah-rumah tangga kami.
Tolonglah kami sebagai bagian dari kehidupan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan setia. Tuhan rahmati kami dengan ketekunan, dengan kesabaran di tengah-tengah beragam macam bentuk keterbatasan. Tapi kami yakin dan percaya sekecil apapun pelayanan dalam ketulusan itu berarti, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Karena berkatilah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang gereja lakukan, termasuk kami Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain, untuk boleh memaknai di tengah-tengah situasi pandemik ini, untuk tetap mengandalkan Tuhan dan menghadirkan pengharapan bagi setiap anggota jemaat dimanapun berada, seiring dengan apapun yang bisa kami lakukan dalam situasi serba terbatas. Kami yakin bahwa kuasa-Mu bekerja untuk setiap wujud pelayanan yang kiranya hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Berkatilah keluarga lepas keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu Ebenezer DKI Jakarta, rahmati dengan kesehatan, kekuatan, pengharapan, keteguhan, sukacita, keluarga lepas keluarga, sehingga di dalam Engkau ya Tuhan Yesus mereka semua terlindungi dan berada dalam naungan kasih sayang-Mu. Berkati dalam minggu ini, bahkan rencana di hari-hari ke depan, sehingga semua bentuk pelayanan yang dibuat kiranya memuliakan Tuhan. Sebagai bagian dari warga masyarakat, kami tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, secara khusus bagi pemerintah yang dalam kerja keras membawa kami semua keluar dari krisis yang sementara kami hadapi. Bantulah ya Tuhan proses dan kemajuan yang sementara terjadi. Kami yakin itu adalah campur tangan Tuhan sendiri, sehingga di dalam perkenan-Mu, dalam waktu-Mu jua, kami akan keluar dari persoalan wabah ini dan kembali menjalani babak baru kehidupan dalam tugas-tugas kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kehadiran kami sebagai warga masyarakat, di mana kami dapat jalani kembali kehidupan kami dengan aman, dalam tenang, dalam teduh, dalam sehat, dalam gembira, dalam bahagia dan sejahtera. Karena berkatilah kami, berkatilah pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan nyatakan bagi kami semua dalam apa yang boleh kami alami saat ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kami kembali diutus memaknai minggu ini dengan penuh syukur karena penyertaan-Mu bagi kami semua. Yang dalam kondisi sakit, rahmatilah dengan kesembuhan, takut, cemas, tawar hati, tertekan, depresi dan frustasi. Hanya di dalam Engkau sajalah selalu ada jalan keluar. Bapa penuh cinta dalam kasih Tuhan Yesus bersama-sama dengan setiap saudara-saudari kami untuk kembali menjalani kelepasan di dalam Tuhan, dalam kesembuhan, sukacita, kegembiraan, penghiburan, peneguhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan keluar dari setiap masalah. Ampunilah akan dosa dan salah kami, terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Ingatlah, ingatlah
ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-Mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatmu. Pujilah Anak Allah yang kudus kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Saudari-saudara, marilah bersama kita pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita sekalian. Menyambut pengutusan ini, mari kita naikkan nada pujian menurut Kidung Keesaan 735. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus bahwa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus bahwa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja dengan tekun, itulah panggilan kita melayani umat-Nya. Masih banyak orang hidup dalam dunia yang gelap, mata hatinya tertutup, iblis membelenggunya. Mari kita menyebarkan kabar baik firman Tuhan, agar banyak yang percaya pada Tuhan Allah-Nya.
Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tujuh- 735 bait 3. Mari kita mewartakan. Mari kita mewartakan segenap firman Tuhan, walau banyak halangan